Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan baca berita tentang Ganjar yang wanti-wanti kader PDIP jaga suara di Jateng. Kata Ganjar, semua ingin ngerikiti. Ini dilansir oleh detik.com pada Senin 25 Desember pukul 02.58 WIB. Sahabat sekalian, Ganjar mengatakan hal itu dalam kampanye, safari kampanye di Jawa Tengah Minggu 24 Desember dan meminta kader untuk berhati-hati lantaran banyak partai politik yang mengincar kota Sragen. Wah, sahabat kalian, apa yang diucapkan oleh Ganjar? Ini dia. Kalau partai sudah kokoh, relawan sudah bersatu, tutup rapat, kunci wis gembok. Ya, kuncinya ojo hilang, kuncinya jangan sampai hilang. Dikunci rapat. Karena saya selalu mengingatkan kepada semuanya, hati-hati, karena di Jateng, Sragen ini semua tertarik, semua pengen datang, semua pengen ngerikiti, semua ingin menggerogoti, pengen nitili, kata Ganjar di lokasi Minggu 24 Desember 2023. Maka, kata Ganjar, nanti kalau ada cara-cara ngerikiti dan nitilinya tidak benar, memaksakan intimidasi, seruduk, itu baru banteng namanya, kata dia. Sahabat sekalian, kita penting untuk melihat lebih jauh mengapa seorang Ganjar yang sudah 10 tahun menjadi gubernur di Jawa Tengah itu memiliki satu pesan yang sedemikian katakanlah serius ya, atau waspada, sehingga Jateng itu seakan-akan tidak lagi total dan loyal secara mutlak kepada Ganjar Pranowo. Sahabat kalian, kita bisa lihat sebagai sebuah analisis politik, strategi pemilu ini adalah bagian dari upaya Ganjar Pranowo memastikan strategi berjalan dengan baik. Ya, oleh karena itu semua partai, kader partai itu harus betul-betul membentuk barisan yang solid. Kemudian apa yang disampaikan Ganjar juga memberikan satu pengakuan bahwa ada kompetisi ketat, ya, ada persaingan dalam konteks pemilu yang tidak bisa leha-leha. Artinya PDIP walaupun selama ini mengklaim Jawa Tengah sebagai markasnya, sebagai ladang suaranya, maka dalam pemilu 2024 semua klaim itu tidak bisa atau tidak boleh menjadikan kader partai merasa pasti menang. Kemudian apa yang disampaikan Ganjar ini menunjukkan bahwa ia ingin memastikan mobilisasi basis pendukung berjalan dengan baik. Dengan berbicara langsung kepada kader di Sragen, Ganjar berusaha untuk memastikan seluruh pendukungnya mengerti tentang apa yang harus dilakukan untuk memenangkan Ganjar Mahfud, dan tentu saja partai-partai koalisi pendukung mulai dari PDIP itu sendiri hingga Hanura dan P3. Dan kalau kita lihat dari sisi tinjauan kepemimpinan, ini menunjukkan bahwa Ganjar adalah pemimpin yang memiliki tingkat kewaspadaan tinggi. Ya, kata-kata berhati-hati terhadap pihak yang lain atau ingin merebut atau ingin nitili suara PDIP di Jawa Tengah merupakan bentuk langkah-langkah antisipatif yang dilakukan Ganjar Pranowo. Dan kita bisa pastikan atau kita pahami bahwa kalau menjadi pemimpin Ganjar Pranowo, maka dalam konteks ini dia adalah orang yang waspada dalam rangka untuk memastikan dirinya meraih kemenangan. Dan itu saya kira wajar-wajar saja, mengingat beberapa pihak menilai Ganjar sepertinya kehilangan sebuah narasi atau bingung untuk melakukan atau menentukan narasi seperti apa yang diperlukan. Kalau kita lihat komentar dari Agung Baskoro yang merupakan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, secara personal, pernyataan paradok dari pasangan Ganjar Mahfud ini menegaskan bahwa keduanya kebingungan menentukan narasi kampanye di tengah branding Prabowo Gibran dengan wacana keberlanjutan dan Anies Mohaimin dengan wacana perubahan. Sebelumnya, sahabat sekalian, Ganjar Pranowo ini didukung penuh oleh Jokowi.
dan Ganjar mengakui Jokowi sebagai guru politik bagi dirinya. Namun belakangan Jokowi memastikan bahwa dukungannya adalah kepada Prabowo Gibran. Dalam konteks itu, sebagai respon, Ganjar langsung memberikan kritik-kritik tajam kepada Presiden Jokowi. Dan tentu saja itu menjadi kurang tepat, mengingat cawapres dari Ganjar sendiri, Pak Mahfud, itu adalah anggotanya Pak Jokowi di kabinet. Di saat yang lama, di saat yang lama, di saat yang sama, bukan Menko ya, Menteri Hukum dan HAM itu juga separtai, yaitu Yasona Lauli separtai dengan Ganjar Pranowo. Sehingga mengkritik Jokowi itu sama dengan mendelegitimasi dua anggotanya itu, dan mereka sebenarnya sama-sama. Memang posisi Ganjar ini eh, satu sisi dia seperti berseteru dengan Jokowi, tapi sisi lain menteri-menteri PDIP tetap ada di dalam kabinet dan PDIP tidak terlalu tampak marah gitu ya, atau memang tidak menampakkan, ya kita tidak tahu, terhadap posisi Jokowi yang justru mendukung Prabowo Gibran. Nah, sahabat kalian, lalu apa yang bisa kita lihat mengingat Ganjar ini sudah 10 tahun jadi gubernur Jawa Tengah? Pertama, mungkin ini adalah cara berpikir realistis bahwa Ganjar menyadari dukungan politik itu tidak statis, bisa berubah-ubah dan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk perubahan suasana politik nasional, isu-isu lokal yang emergen, serta dinamika internal partai. Kemudian, dinamika elektoral juga sewaktu-waktu bisa berubah. Ya, apa yang relevan menarik bagi pemilih 10 tahun lalu jika kemudian dalam catatan masyarakat misalnya Ganjar sebagai gubernur dinilai tidak memuaskan atau tidak dapat menjalankan tugas secara baik gitu misalnya ya. Dan ini tentu saja merupakan satu bentuk respon Ganjar terhadap perubahan sosial politik di mana masyarakat hari ini mulai mengerti tentang urgensitas politik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan sahabat kalian, berarti Ganjar Pranowo dalam kata lain juga mengalami kecemasan. Dan benarkah seperti itu? Jika kemudian Ganjar terus terfokus pada kecemasan itu, tidak memperbaiki narasinya, kemudian juga tidak berusaha membangun citra politik yang relevan dengan dirinya, maka publik akan melihat bahwa Ganjar merupakan satu sosok yang mungkin perlu dipertimbangkan ulang untuk kembali diberi kepercayaan lebih tinggi. Mengingat masyarakat Jawa Tengah sebenarnya sangat mengenal Ganjar, dan jika mereka mengalami ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Ganjar, maka sebenarnya inilah yang menjadi sebuah alasan utama mengapa Ganjar mewanti-wanti kadernya untuk bekerja ekstra, betul-betul memperhatikan strategi kemenangan bagi suksesnya Ganjar Pranowo Mahfud MD melalui 14 Februari nanti sebagai pemenang daripada Pilpres 2024. Namun, akankah masyarakat kembali memberikan kepercayaan kepada Ganjar? Kita tunggu waktu-waktu yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.